Oke, buat semuanya ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini ya, kita akan melanjutkan untuk materinya. Untuk materi pertama, kita akan membahas tentang kemarin Bapak sudah memberikan informasi ya di akun kalian masing-masing tentang PDF yang isinya sebuah materi. Bapak akan menjelaskan untuk materi yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang pengenalan tool dari Microsoft ya, baik Word 2000 berapapun, intinya hampir sama ya, nggak jauh beda. Kebetulan di buku kalian kita membahas tentang Microsoft Word 2016. Jadi Microsoft Word 2016 itu logonya ya, atau Microsoft Word itu logonya W ya, artinya Word. Biasanya simbolnya biru, tinggal kalian ketik. Kalau misalkan di komputer kalian sudah ada, klik di sini Microsoft Word, nanti akan muncul ya untuk tampilan awal. Di sini kalian bisa memilih yang namanya blank dokumen ya. Jadi ketika kalian pertama kali mengaktifkan Microsoft Word, akan ada tampilan seperti ini ya. Nah, hari ini Bapak akan membahas tentang toolsnya ya, ataupun fungsi-fungsi dari menu-menu yang ada di Microsoft Word itu sendiri. Sebagai acuannya nanti kita akan belajar berdasarkan yang ada di sini ya. Di sini ada di bagian di halaman 11, yaitu mengenal tools Microsoft Word. Ya, di dalam tools Microsoft Word sebenarnya ada disebut dengan yang namanya tombol ribbon ya, ada yang disebutnya dengan tabs ya, dan lain sebagainya. Tab itu apa Pak? Tab itu adalah menu yang ada di atas ini nih. Ada insert, ada draw, design, layout, reference, mailing, review, dan view. Ini adalah termasuk dalam konsep tabs. Nah, ribbon adalah menu-menu yang ada di sini. Nah, untuk keterangan yang pertama ya, ketika kalian membuka pertama kali Microsoft Word ya, Bapak akan ajarin dulu dasarnya. Biasanya ketika kalian belum save, di sini ada tulisannya dokumen 1. Tapi ketika kalian save, ya misalkan kalian udah nih ngerjain tugasnya, kalian klik di sini, pilih this PC ya, karena kalian mau nyimpennya di komputer. Nah, taruh di mana silakan ya, di bagian folder atau bagian letaknya di mana. Klik saja bagian kiri, misalkan Bapak di download dan Bapak namain ini sebagai Ikhwani. Maka di menu tampilannya keterangan username di sini berubah, yang tadinya dokumen 1 berubah jadi Ikhwani. Ini tanda bahwasanya file itu sudah di save. Nah, di sini juga Bapak akan jelaskan dulu di bagian atas yang biasanya ada. Di sini ada tombol save ya. Di sini untuk menyimpan file, di sini ada tombol undo ya, back, ada tombol redo ya, biasanya itu untuk mengembalikan data-data ya. Nah, di sini untuk keterangan nama, dan di sini ada menu minimize ya. Minimize itu untuk mengecilkan ya, tetapi di sini masih aktif, tinggal kita klik saja ya. Nanti bisa muncul lagi. Ada juga di sini menu di sini ya untuk membuatnya lebih kecil ya. Ada minimize, ada maximize ya. Di sini kalau ini menutup sementara ya. Set. Kalau di sini mengecilkan. Nanti kalau yang dikecilkan bisa kita atur ya. Kalian butuhnya seberapa? Terkadang ketika kita mengerjakan tugas, kita butuh yang namanya banyak sekali tampilan dari Microsoft Word-nya itu sendiri. Ya, di sini ada juga di sini nantinya ya di tampilannya. Siapa tahu kalian pengen buka ngerjain tugas, 2 tugas sekaligus, itu bisa. Ini terus tombol exit ya untuk close. Nah, itu untuk menu yang di atas. Terus menu di bawahnya di dalam Microsoft Word itu ada menu file ya, ada menu home, insert, draw, design, layout, reference, mailing, review, view, dan help. Nanti setiap tabs ataupun tampilan di atas di sini mempunyai konsep masing-masing ya, mempunyai konsep masing-masing atau fungsi masing-masing.
masing. Di sini nanti akan ada penjelasannya. Nah, selain yang tadi, di dalam Microsoft Word juga di sini ada tombol ribbon ya. Jadi ada menu-menunya. Jadi ketika kita klik di sini, terkadang setiap tabs itu menunya beda-beda tergantung fungsinya. Ini dan tidak kalah penting ya. Menurut Bapak ini ada menu yang namanya ruler ya atau penggaris. Ini menurut Bapak sangat penting sekali ya ketika kita membuat dokumen karena sebagai patokan ya supaya nanti hasilnya lebih rapi. Ini yang gambar-gambar seperti ini yang kayak penggaris ini namanya ruler. Ya, di sini Bapak tandain, kita bisa nanti ngatur ukurannya berapa, nandainya berapa menggunakan ruler. Nanti kita akan praktekkan ya. Terus di sini ada keterangannya page 1 of 1. Berarti letaknya di sini itu ada di kertas yang pertama. Jadi page 1 of berarti ada berapa nih kalau misalkan di data kita itu ada 10, maka di sini page 1 of 10 ini sebagai keterangan supaya kita lebih enak. Di sini juga ada berapa kata nanti ya. Ada errornya ada berapa, nanti bahasanya menggunakan apa dan lain sebagainya. Ini tidak terlalu ini ya kalau untuk Bapak, kita lebih ke arah yang ini. Terus di sini ada juga untuk menu tampilan. Di sini ada read mode ya. Jadi kalau read mode itu kita cenderung hanya untuk membaca, tidak untuk mengedit. Ada juga print layout ya. Di sini untuk mengedit yang normal. Ada juga tampilannya itu seperti web. Jadi kalau misalkan tampilannya seperti web itu full gede ya. Di sini kita full, tidak ada jedanya ataupun tidak kelihatan bawahnya. Nah, tapi Bapak lebih menyarankan kalian pilih yang di tengah atau namanya di sini print out layout ya. Jadi kita lebih enak kalau kertasnya banyak atau mau nyeting-nyeting itu lebih enak. Makanya standarnya menggunakan yang print layout. Nah, terus di sini juga ya ada untuk zoom ya. Di sini ada zoom out ya, ada zoom in ya, berapa persen. Normalnya 100%. Cuman kalau Bapak sendiri agak kurang nyaman kalau 100%. Idealnya Bapak biasanya 50% biar lebih agak kecil dan lebih nyaman ya untuk melihatnya. Di sini dijelaskan ya. Boleh nanti kalau yang belum jelas nanti di sini ada keterangannya ya. Di sini untuk menu-menunya ya seperti yang Bapak katakan ada menu file ya. Di sini ada menu history ya, untuk melengkapi penjelasan Bapak boleh kalian lihat di sini ya. Ada beberapa menunya ya. Ada copy fungsinya buat apa, cut fungsinya buat apa, copy fungsinya buat apa, sampai seterusnya. Di sini banyak sekali keterangannya ya. Di sini Bapak akan jelaskan menu-menu yang biasa dipakai saja ya. Di sini di Microsoft Word sebenarnya yang paling sering dipakai itu adalah bagian tab home ya. Ini pusat dari pengendali dari Microsoft Word. Ya, di sini kalian bisa ya memilih yang namanya tulisan jenisnya apa. Di bagian font di sini banyak ya. Ada juga ukuran. Di sini ada juga ingin membesarkan apa mengecilkan ya. Dan di sini juga ada berbagai macam menu yang lain sebagainya ya. Di sini ada semuanya. Nah, nanti kita akan coba ya. Kita cobain satu-satu di sini menunya. Kita akan coba ketik saja. Nama kita sedang belajar. Nah, kalau kalian terlalu kecil kita besaran saja ya. Nah, kita sedang belajar. Misalkan seperti ini. Nah, terus kita akan cobain ya dari menu-menu yang biasa ada di sini. Ada yang namanya font untuk tulisan ya di sini. Jadi kita sesuai dengan tulisan yang ada, maka di sini kita akan berubah. Nanti ada untuk ukuran huruf ya. Kalau kita kurang besar kita boleh besarin. Di sini ada yang namanya ini ya, untuk huruf besar semua apa huruf kecil semua. Jadi lebih simpel. Kalau misalnya kita nggak sengaja ngetiknya itu huruf besar semua, tetapi kita butuhnya huruf kecil, maka kita bisa langsung ya pilih lowercase ya. Di sini bisa
ada uppercase, ada capital ya. Nanti kita bisa ubah kata-katanya sesuai dengan yang ada di sini. Anggap seperti ini ya. Kita bisa lihat, kita berubah-ubah ya. Di sini. Nah, jadi gunanya ini adalah untuk kita biar lebih rapi. Kalau terkadang kan ketika kita ngetik mandiri, ada yang harusnya huruf besar jadi huruf kecil dan selain itu ya, dan seterusnya. Nah, misalkan huruf besar lagi kayak tadi. Ini format pointer itu format ya. Di sini untuk menghilangkan semua settingan-settingan yang ada di yang kita blok. Misalkan yang ini ada warna kuning, kita hilangkan di sini. Misalkan ya. Biasanya format pointer juga kalau misalkan kayak Bapak di sini dicoba nggak berhasil, biasanya format pointer itu untuk mengembalikan ke format awal. Misalkan kalian ngopi kata dari internet ya, atau disebutnya dengan clear all formatting. Jadi terkadang kalau susunan di internet itu kan kurang rapi dan kurang baik ya. Makanya dengan kita klik clear all formatting, nanti semuanya bakalan hilang dan kita buat ngeditnya itu jadi lebih mudah. Makanya Bapak sendiri lebih suka ya kalau misalkan memang misalkan ngopi artikel ataupun buku dan lain sebagainya dari internet, biasanya Bapak pilih ini dulu, baru nanti Bapak mulai ya mengedit-ngeditnya. Ini ada juga tombol bold ya untuk menebalkan, ini garis miring ya untuk memiringkan huruf, underline untuk menggaris bawahi huruf. Di sini juga ada yang untuk mencoret ya. Di sini ada juga untuk huruf besar dan huruf kecil. Misalkan ini buat apa Pak? Misalkan kalian kalau di matematika kan ada x kuadrat ya sebutannya. Nah di sini kalau misalkan kalian pengen lebih simpel bisa mana pilih yang duanya kalian di sini. Nah jadi bentuknya bisa, kenapa angka ataupun huruf itu bentuknya kuadrat, bisa ngambilnya dari sini ya. Jadi di blok angkanya, nanti tinggal kalian pilih mau apa. Kalau yang sebelahnya ini untuk yang di bagian bawah. Nah, jadi kalau yang di atas ini untuk bagian atas ya. Jadi angkanya ada di atas. Selain angka huruf juga bisa nggak bisa ya. Tergantung kita seperti apa. Nah itu ya. Jadi ini untuk menu superscript ya dan subscript ya. Ada superscript dan subscript di bagian bawah. Ada juga di sini word art ya. Ini untuk supaya misalkan kita males untuk ngedit tanpa harus capek-capek, bisa kita menggunakan word art ya atau text effect di sini untuk mengubah menjadinya lebih baik. Terus di sini juga ada ya untuk menandai ya. Biasanya kalian kan pakai stabilo ya. Biasanya kalian buat pakai stabilo. Nah, kalau yang ini untuk mewarnai huruf yang satunya. Di sini ya. Jadi hurufnya pengen warna apa bisa kalian ubah-ubah dengan seenaknya kalian. Nah, seperti ini ya. Jadi itu untuk yang dasarnya ya. Bapak hari ini akan jelaskan sampai bagian sini dulu. Nah, terus kita akan lanjutkan misalkan yang ini tadi udah selesai ya untuk penjelasannya. Nah, nanti di sini ada juga yang namanya bullet ya. Jadi bullet itu gunanya untuk menambahkan simbol di samping kiri. Biasanya kan keterangan ya. Kalau ada tanda seru, ada tanda apa ya. Ketika kalian di buku supaya menandakan kata itu penting, biasanya ada bulletnya di sini. Atau yang biasanya checklist ya, kayak gini. Itu namanya bullet ya. Simbolnya gimana? Simbolnya banyak ya. Kalau kalian pengen cari lagi banyak selain yang ada di simbol yang ada di sini. Tapi menurut Bapak ini juga udah cukup ya. Ada juga di bagian sini ya. Ini kalau yang tadi cuma menambahkan simbol ya sebagai penegas ataupun sebagai keterangan. Ada juga di sini yang namanya numbering. Jadi kalian bisa yang namanya namain angka ataupun huruf yang berkaitan dengan urutan. Bisa pakai huruf Arab ya, pakai angka, Romawi dan lain sebagainya. Bisa kalian pilih di sini. Kalau kalian pengen
diedit lagi bentuknya lain juga bisa, atau kalian pengen menambahkan style yang lain juga bisa. Tapi sebenarnya untuk yang tadi normal, untuk yang biasa cukup, ini juga udah cukup ya. Tinggal kalian pilih ya mau angka 1, nanti otomatis ketika ada kata yang lain misalkan Bapak tambahin ini, dia kita nggak usah capek-capek ngetik, dia bakalan ngikutin ya. Biasanya ditandain dengan enter. Jadi ketika kita ada enter berarti menandakan katanya itu kata baru dan dia proses ya. Itu untuk bisa nggak yang lain, bisa ya, mau pakai Arab juga nggak apa-apa, bisa bentuknya seperti ini. Ada juga di sini, kalau di sini biasanya untuk yang keterangannya paragraf ya, atau yang miring-miring ya. Biasa kalau kalian di buku bentuknya itu ada yang miring-miring, paragraf dan lain sebagainya, bisa menggunakan ini. Tapi Bapak jujur lebih suka pakai yang ini sih, yang biasa untuk berkaitan dengan number ataupun berkaitan dengan penomoran ya. Terus ada ya, sebelum kita ke sini, kita juga di sini ada yang namanya tombol berkaitan dengan perataan ya. Di sini juga ada menu-menunya, ada yang namanya rata tengah. Jadi benar-benar di tengah. Di sini kalau kita mirip berarti ratanya di sebelah kiri, ini yang rata ya, sebelah kiri. Kalau yang ini berarti sebelah kanannya yang rata. Kalau ini tengah-tengahnya yang rata ya. Jadi itu adalah menu yang digunakan, atau di sini menu ya, menu yang digunakan untuk mengatur atau merapikan dari sebuah tulisan. Nah, di sini juga ada ya. Kita tanggung sedikit lagi ya untuk bagian ini. Ya, di sini ada juga decrease indent. Jadi decrease indent itu agak yang namanya menambahkan ya kayak spasi. Ya. Menambahkan spasi ya, supaya kalau spasi kan kita cuma satu huruf ataupun satu angka ya. Nah, tapi kalau misalkan menggunakan ini ya, increase dan decrease, makanya jauh lebih gampang ya untuk melihat ya ke kanan, ataupun kalau kalian kurang lurus biasanya tinggal klik aja selesai ya. Di sini juga ada menu ya. Kalau ini maksudnya adalah untuk penomoran atau mulai pembacaannya itu dari mana. Kalau kita orang Indonesia biasanya pembacaannya itu mulainya dari kiri ke kanan, maka kita biasanya pilih yang ini, itu otomatis biasanya. Tapi kalau kalian sedang menuliskan Arab dan lain sebagainya, biasanya dimudahkan ketika arahnya seperti ini. Terus juga di sini ada menu ya, short text, itu maksudnya kita mengurutkan dari suatu teks atau data. Tapi Bapak jarang dipakai ya. Di sini juga ada, kalau di sini ada yang namanya line spacing. Yang tugasnya adalah untuk apa? Untuk melebarkan ataupun memperkecil tulisan. Nah, seperti ini kan ya tuh, kelihatan ya kalau misalkan Bapak pindah-pindah, maka dia juga lebarnya pindah-pindah. Umumnya berapa Pak kalau untuk data dan lain sebagainya? Standarnya itu 1,5 ya untuk spasi seperti itu ya. Ya, terus di sini juga ada ya theme color. Jadi theme color itu warnanya ya. Jadi kalau misalkan di sini kan tadi ada warna hurufnya, ada warna yang ini ya, yang normal, ada juga yang gini, menggunakan theme color, tapi sebenarnya hampir sama ya. Menurut Bapak tinggal kalian saja nyamannya yang di mana. Terus di sini ada yang berkaitan dengan membuat kotak ya, atau tabel. Yang menggunakan kotak atau tabel ya, menambahkan di dalam tulisannya. Kadang kan kita kalau misalkan ada data itu kan beli permen 1 sama dengan berapa ya. Jadi ada kotak-kotaknya. Jadi dengan adanya kotak-kotak kita jauh lebih mudah dalam melihatnya ya. Untuk yang ini Bapak akan jelaskan nanti. Kita akan menjelaskan yang ini saja. Ada yang namanya menu find dan menu replace. Ini juga salah satu menu yang sangat sering digunakan sama Bapak ya. Karena kadang ketika ngoreksi ataupun ngecek
itu kan berantakan. Tapi dengan namanya find ya, kita bisa mencari data itu letaknya di mana. Misalkan Bapak ketik belajar. Nanti dia akan mengarahkan ya tempat belajar itu di mana. Dalam artian posisinya itu belajar itu ada di mana. Oh, kita di bagian pertama ya. Kita sedang belajar. Nah, di situ ada keterangannya ataupun penjelasannya. Maaf, ada tulisan belajarnya yang mengartikan bahwasanya kita sudah menemukan katanya. Jadi daripada kita nanti satu-satu pakai mata, itu kan perih ataupun sakit. Nah, kalian bisa menggunakan yang namanya tadi ya menu find, jadi untuk mencari data yang ada. Ada juga yang kedua yang sering juga Bapak gunakan, yaitu replace. Jadi kalau misalkan kita ada data ya 1000 data, misalkan 1000 lembar, salah apa tanggalnya. Kalau misalkan kita edit satu-satu itu kan capek. Nah, dengan menu yang namanya find ya dan replace, kita bisa mencari katanya, dan setelah udah ditemukan katanya maka di replace dengan kata yang kita pengen perbaiki. Misalkan belajar tadi, kalau kita nyari-nyari kan capek, kita ganti belajarnya diganti dengan begadang misalkan. Ya udah langsung replace all. Maka yang tadinya posisinya di sini itu belajar, maka diganti dengan begadang. Ini contohnya satu ya. Nanti kalau misalkan aslinya semuanya banyak kata-katanya ya dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja ya untuk pertemuan kita ya. Yang sekarang materi kita berkaitan dengan Microsoft Word. Jadi Bapak jelaskan bagian dasarnya dulu, yang bagian atasnya. Nanti kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakannya. Bapak akhiri ya. Bapak Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.